Baik, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara pembuatan atau mencantumkan kutipan dengan menggunakan aplikasi yang dinamakan dengan aplikasi Mendeley. Ya. Jadi ini adalah untuk membantu saudara agar bisa eh, menggunakan aplikasi Mendeley ini untuk menghindari plagiasi ya dan memudahkan dalam sistematika penulisan dalam menggunakan referensi. Dan keduanya, ketika nanti ada sebuah kutipan yang saudara ambil dari sumber, baik itu buku, jurnal, ataupun sumber lainnya, dan dimasukkan ke Mendeley, maka hasilnya itu tidak akan menjadi sebuah plagiasi, tapi menjadi sebuah sitasi atau kutipan. Oke, baik, ini adalah cara pertama adalah silakan saudara untuk mencari mendeley.com ya. Nah, nanti akan menemukan seperti ini ya, mendeley.com. Nah, nanti saya anjurkan saudara menggunakan akun yang sudah saya buat sendiri ya. Jadi Anda tidak usah membuat akun ya, tapi nanti Anda diwajibkan untuk mencari artikel dan artikel tersebut nanti saudara harus masukkan ke dalam Mendeley tersebut. Bapak maaf, kayaknya ke mute deh Pak. Oh ya, maaf. Baik. Selanjutnya, saudara nanti sign in ya. Nah, sign in dan tidak usah membuat akun aja ya. Jadi gunakan akun yang sudah saya gunakan di laman yang saya WA berikan ya, yaitu mediator.vcom ya @gmail.com dan passwordnya ada di sana ya. Nah, setelah jadi pakai Gmail ya, alamatnya gmail.com. Nah, passwordnya sudah saya berikan, lalu silakan Anda diisi ya passwordnya. Nah, setelah itu sign in. Ya. Nah, ini ada kesalahan sedikit. Sebentar, kita coba lagi. Ya. Jadi huruf kapitalnya harus betul ya. Nah, oke. Nah, masuk ya. Nah, ini masuk dan di sini ada library ya. Nah, klik ke library. Nah, jadi ini nanti silakan saudara bisa gunakan bersama ini ya. Jadi yang bimbingan saya silakan gunakan akun ini ya. Dan saya sudah membuat beberapa artikel yang sudah disimpan di sini ya. Nah, karena ini sekarang itu online, kalau dulu Mendeley yang lama itu masih offline bisa. Nah, sekarang itu sifatnya harus online. Jadi Anda bekerja harus pada posisi online ya. Nah, jika ini sudah nanti Anda masuk ya, ini database sudah ada ya. Kita cek ya dari tahun. Nah, ini kan ini dari beberapa jurnal ya. Study Media ya, ini Tijab ya, ini udah lengkap ya dari 2023 yang terbaru ya. Ini ada yang tahun lama lawas. Nah, saya anjurkan penggunaan kutipan-kutipan itu wajib menggunakan 5 tahun terakhir. Artinya, saudara jangan mengambil tahun yang di bawah tahun 2019 ya. Kalau bisa dan harus bisa ya. 19, 20, 21, 22, 23 ya. Nah, di sini ada ya. Nah, 19, nah 19, nah ini ada 2018 ya. Ini ada ya. Nah, ini jangan diambil. Jadi harus 5 tahun terakhir. Dan jurnal itu harus 80% diambil. Sisanya dari buku ya. Pak, saya tidak menemukan 1-2 boleh Anda mengambil tapi yang sangat urgent ya di jurnal atau buku yang di bawah tahun 2019 ya. Silakan ambil boleh di sini ya. Nah, ini sudah ya. Ini sudah Mendeley-nya sudah
jalan online, lalu hubungkan dengan proposal yang sudah Anda buat, ya. Nah, proposal yang sudah saya dapatkan, saya menggunakan ini Rizky aja ya, Rizky Fauji atau ya Rizky aja dulu ya. Oke, ini Rizky itu bimbingan udah dengan saya ya. Oke, kita cek ya, apakah Rizky menggunakan Mendeley atau tidak. Nah ini kita dari mana tahunya? Nah kita cek aja control home ya, yang terakhir. Nah ini daftar pustaka, dan cek. Nah ini masih manual. Tahunya manual bagaimana? Tidak ada kotak-kotak lah gitu ya. Ini masih manual. Oke ya, ini manual. Jadi tidak menggunakan aplikasi ini Mendeley ya. Jadi dia menggunakan aplikasi tapi bukan aplikasi Mendeley ya. Nah, tapi sistem link ya. Oke. Nah, ini oke, nanti saya tutup dulu ya. Tadi keplik jadi hilang. Nah, sekarang saya buka lagi. Ya, ini. Nah, judulnya Semiotika Roland Barthes pada tokoh Sarah dalam film Like and Share ya. Ini skripsi ya. Bimbingan dengan saya. Nah, ini ada ya referensinya, tapi saya tidak akan menggunakan referensi yang dari Rizky ini ya. Nah, saya klik tuh, ini klik ini jadi hilangnya karena dia pakai sistem ini ya, manual ya, tidak menggunakan Mendeley ya. Nah, saya menggunakan di atasnya nanti ini ya. Oke. Nah, jika saudara ingin menggunakan ini jadi masih manual ini ya, pakai sistem tapi sistemnya masih sistem di dalam MS Word. Nah, sekarang kita akan menggunakan aplikasi Mendeley online. Pertama-tama adalah yakinkan bahwa Microsoft Word saudara itu adalah Microsoft 356 ya. Berapa? Microsoft Office 326 berapa? 356 ya. Yang terbaru lah ya. Pak, kenapa pakai yang lama? Ya, kalau yang lama itu nanti si Mendeley-nya ada di referen di sini. Nah, kalau yang baru yang 356 ya, MS Office 356 itu ada di sini. Nah, caranya gimana? Nah, caranya adalah saudara tadi masuk dulu ke desktop Office ya. Nah, di sini ada kalau misalnya Mendeley. Nah, kalau belum, Anda nanti bisa mengambil atau menginstal ya di sini ya. Oh, ini sudah masuk ke daftar pustakanya Mendeley ya, jadi nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ya, jadi bisa download unduh softwarenya di sini ya di Mendeley. Oke, baik lagi. Nah, jadi ciri-cirinya saudara referensinya bukan di bawah, tapi di sini sebelah kanan. Ya. Oke. Nah, setelah nanti Anda install ya, jadi cara menginstalnya sekali lagi biar jelas ya. Saudara nanti mengambil misalnya saya pakai aplikasi lain dulu lah ya, dari misalnya dari yang belum saya buka itu Microsoft Edge ya. Nah ini. Nah, saya pakai misalnya mendeley.com. Nah, ini kan ini. Nah, di sini ada yang namanya software ya. Nah, Maaf, jadi ketika kayaknya share screen-nya nggak jalan deh, Pak. oh nggak jalan? Oke, sebentar Iya. ya. Oke, oke. Terima kasih atas oh ya maaf ya. Saya ulangi lagi kalau gitu ya. Oke, saya share lagi ulang ya. Oke. Sekarang kelihatan? Kelihatan, Pak. Ada Kelihatan, di Pak. Mendeley sekarang ya? Ya, lagi di Mendeley. Oke. Nah, jika saudara belum menginstal, nanti saudara masuk ke www.mendeley ini ya. Saya simpan di WhatsApp dulu ya. Passwordnya udah saya berikan tadi ya. Ini. Lalu ya. Nah, di atas itu ada download di sini. Ya, diinstal. Nah, setelah download baru diinstalkan untuk di MS Word ya. Nah, klik di sini download.
Tuh, nanti seperti ini ya. Download now for Windows ya. Ini. Buat Anda yang menggunakan Mac OS ya atau pakai Linux juga bisa di sini ambil ya. Nah, nanti instalin ke MS Word. Nah, saya sarankan Anda menggunakan Microsoft Word yang baru. Ini tampilannya di MS Word kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke ya, masuk lagi ya. Oke. Nah, sekali lagi ya. Nah, jika sudah Anda instalkan barusan, maka keluar Mendeley set ini. Ada ya? Nah, kelihatan Mendeley setnya? Kelihatan, Pak. Iya, Pak, Oke, ada. ada ya. Baik. Nah, jika sudah, kita coba ya. Klik masuk. Nah, nanti Mendeley yang ada di MS Word ini itu akan terkoneksi dengan akses kepada Mendeley yang online. Jadi ini MS Word 365 ini sudah tidak menggunakan offline lagi, harus online. Ya. Ini jadi masuknya ke big data nanti, ya. Jadi Anda mengerjakan di mana saja, kapan saja, tidak bawa ini, tetap ini ada ya. Oke, ini saya get start. Nah, nanti ini akan ngelink ke Mendeley yang tadi dibuka ini. Nah, karena saudara sudah saya berikan akun dan password, silakan isi ya. Gunakan aja yang mediator.vicom@gmail.com. Ini hanya digunakan oleh bimbingan saya saja dan situ sudah ada beberapa artikel ya yang sudah saya simpan di Mendeley. Jadi Anda tidak usah cari-cari lagi yang lain ya, kecuali kalau Anda menemukan hal yang baru ya. Oke. Tip di sini. Nah, passwordnya sudah ada ya. Saya disimpan di di ini di WhatsApp ya. Oke. Nah, setelah itu sign in ya. Kalau tadi versinya online, nah sekarang versinya yang MS Word ini. Nah, jadi muncullah di sini tampilan. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Oke ya, ini ya seperti ini. Nah, sekarang saya akan ambil terlebih dahulu misalnya kutipannya yang kira-kira adalah ya. Misalnya kutipan tentang metodologi yang umum ya. Nah, karena punyanya Fauji ini adalah metodologinya kualitatif, nah nggak mungkin saya pakai kuantitatif dari Sahrul. Nah ini Sahrul itu tahunnya bukan 2014 yang terbaru, ya nggak apa-apa lah ya. Jadi kalau misalnya kayak metodologi ya, lalu apalagi ya yang filsafat itu kan nggak ada yang terbitan yang 5 tahun terakhir ya, itu silakan gunakan ya. Nah saya cari misalnya yang kualitatif. Nah, ini ada dari Sugiono ya. Nah, saya kemarin memberikan artikel di di WA ya, terbaru ya. Nah, nanti saya masukkan dan saya coba masukkan ya ke dalam ini. Nah, saya masukkan dulu ke kuantitatif dan kualitatif dan RD ya, Research and Development. Nah, saya menggunakan ini misalnya dari analisis data ya, sama ini deskriptif kualitatif misalnya ya. Nah, karena ini penelitiannya adalah penelitiannya kita cek ya, apakah ada metode yang digunakan oleh Rizky yang menggunakan metodenya itu tentang semiotika ya. Nah, nanti semiotika juga kita cek ya, ada nggak bukunya? Semiotika. Oh ya, kebetulan saya belum punya ya. Nah, jadi nanti caranya adalah Anda harus cari buku semiotika yang berupa PDF. Nah, nanti dimasukkannya bukan ke Word ya, tetapi masukannya secara online di mana? Nah, di sini nanti ya. Di referensi yang sudah nanti di Mendeley yang sudah kita buat ini ya. Nah, di sini. Nah, di library ya. Nah, sekarang saya cari dulu tentang ini karena ini penelitiannya semiotika, coba saya cari dulu ada nggak tentang semiotika. Nah, kebetulan saya belum punya ya. Ya, kalau Anda punya silakan Anda masukkan. Tapi kalau belum punya,
kemarin saya sudah memberikan di di dalam bimbingan ya, buku Creswell ya, handbook ya. Ini adalah yang terbaru ya. Dan di situ nanti ada semiotik ya. Nah, ini oke. Saya ambil ya dari downloadan, kita cek ya. Yang tadi saya unduh, kita cek ada tidak downloadan, ternyata belum keluar. Sebentar ya. Oh, ini ya. Oke, saya save as aja dulu ya, Creswell. Nah, ini Creswell ya. Creswell itu pasti kepake ya di mana-mana ya. Mau kuanti mau kualit itu pakai ini. Oke ya. Nah, saya simpan di ini aja dulu ya. Nah, di downloadan buku Creswell 2018. Ini maksudnya biar Anda nanti cari-cari seperti ini ya. Nah, save as lagi handbook Sage ini ya. Handbook, lalu satu lagi research development ya. Oke. Nah, sekarang saya cari tentang semiotik ada di mana ya. Nah, lebih bagus memang nanti bukunya adalah buku dari luar ya. Nah, ini 2014, 2018. Nah, ini Creswell 2018 bagus lah ya. Nah, ini kualitatif ini ya. Nah, kita cari cek ya. Semiotik misalnya. Nah, sekarang cari pakai find semiotik. Nah, kita cek ada nggak ya kalimat semiotik. Nah, karena ini bukunya bahasa Inggris kualitatif, maka harus menggunakan bahasa Inggris. Semiotik ya. Semiotik. Oh, nggak ada ya ininya. Kualitatifnya, coba kita cek bukunya. Ya, ini teori-teorinya, teori ini kayak triangulasi ya, nanti penting. Tapi kalau ini etnografi, semiotik ya. Tapi di semiotik ini nggak ada ya, nanti Anda harus mencari tersendiri ya. Nah, ini. Oke, misalnya cari yang lain lah ya. Misalnya dari riset desain, coba kita lihat. Ya tadi udah ya ini ya. Sage handbook. Oh, Sage handbook sama ini sama ya. Nah, ini sama. Oh, ini bukan kualitatif ya, tapi tidak ada semiotik ya. Semiotik. Oke, nggak ada ya. Nah, kita coba di sini ada nggak semiotik ya? Semiotik. Semiotik. Oke, nggak ada ternyata ya. Oke. Nah, ini misalnya gini lah. Saya menggunakan kualitatif aja dulu ya. Nah, ini kan misalnya kualitatif ya. Nah, saya cari yang kualitatif ya. Nah, kualitatif pakai F ya. Nah, kualitatif. Nah, ini oke. Misalnya ya, nih chapter 9 kualitatif metode ya. Kualitatif ya. Oke. Nah, ini di chapter 9 ada kualitatif. Misalnya begini, Anda kan nanti ada kualitatif. Nah, Anda mengapa menggunakan kualitatif ya? Nah, di sini. Nah, ini di halaman ini ya, chapter ini juga ada. Oke, saya langsung pada isinya saja ya. Nah, penggunaan pemanfaatan teori dalam kualitatif tadi ya. Nah, ini kualitatif. Oke. Purpose ya, research. Oke. Kualitatif. Ini ya, tujuan. Oke. Saya cari langsung apa itu metode kualitatif ya. Nah, ini buku. Nah, dengan digital sebetulnya lebih cepat ya. Bahkan sekarang nanti saya ajarin menggunakan AI ya. Jadi Anda bisa merangkum satu PDF ini dengan isinya apa ya. Jadi sekarang itu dimudahkan. Jadi Anda yang sibuk, yang tidak punya waktu, Anda pakai AI masukin isi bukunya langsung tahu isinya apa saja ya. Oke. Nah,
Misalnya gini, Anda ingin mengapa Anda menggunakan kualitatif, data kualitatif ya. Nah, diantaranya adalah ini. Ya, kualitatif, pendekatan kualitatif adalah pengumpulan data, analisis dan interpretasi ya, serta melaporkan ya melaporkan pertemuan ya yang secara tradisional ataupun pendekatan secara kuantitatif ya. Nah, ini aja misalnya kita anak kutip ya. Nah, kalau Anda kesulitan ini menerjemahkan, nah sekarang ada AI ya. AI-nya adalah misalnya menggunakan DeepL ya. Ini ya. Karena ini ya. Nah, ini kan kalimat ini ya. Anda gunakan dari buku yang tadi ya. Misalnya ini si semiotik ya. Simpan misalnya di metode ya. Di bab ini ya, metode kualitatif semiotik Roland Barthes ya. Tapi sebelum pada Roland Barthes, nah di sini kan Anda ada oke, ini pendahuluan ya. Ada tentang metode dulu ya. Oke. Nah, ini jenis ya. Nah, ini nanti pertama metode penelitian ini bukan langsung jenis penelitian ya. Ini bari salah nulisnya juga. Ya, ini betulin ya. Nanti Rizky. Di sini pertama Anda harus menulis adalah metode penelitian itu bicara dulu tentang paradigma. Ya. Paradigma itu Anda kan paradigma itu ada 4 ya, macam-macam ya. Ada positifis ya, ada post positifis, ada konstruktif ya. Ya, dan ada apa yang dia menggunakan kualitatif ya. Nah, misalnya ini kritis lah ya. Ini paradigmanya apa? Kritis misalnya. Kenapa? Karena semiotik ya. Berarti kan kualitatif. Nah, baru setelah paradigma baru metode. Nah, baru pendekatan ya. Nah, ini jadi paradigmanya apa? Metode apa? Pendekatannya apa? Oke, ini sambil belajar nanti ya. Ini yang baru. Nah, saya hanya bicara tentang metode dulu ini yang tadi saya ambil ya. Nah, ini kan jadi salah ya. Nah, ini ya karena copy paste ya. Nggak apa-apa lah ya. Nah, penjelasan tentang metode ini belum ada. Nah, ya. Jadi ini 3.1 bukan jenis penelitian, tapi bicara tentang paradigma dulu ya. Ini metode ini ya. Nah, kedua tentang metode ya, ketiga tentang pendekatan ya. Nah, karena ini bicara tentang metode, oke ya, metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Nah, betul nggak deskriptif kualitatif? Nah, ini jadi tanda tanya ya. Nah, metode menelaah ya. Nah, ini tanda tanya ini ya. Saya kasih coret dulu misalnya. Langsung aja metode kualitatif menelaah ini ucapan syarat di dalamnya. Ini menurut Lutfi. Nah, sedangkan misalnya ini ya. Sedangkan menurut Creswell, kan tadi bukunya ya. Saya ambil dari bukunya tadi. Nah, mana bukunya? Nah, ini ya. Bukunya adalah Research Design ya. Ini. Nah, ini ya, bukunya adalah Research Design ya. Sedangkan menurut Creswell, ini ya. Oke, saya kembali lagi ke artikelnya ya. Nah, nih ya. Sedangkan menurut Creswell bahwa metode kualitatif adalah, nah saya ambil tadi yang definisi ini ini ya. Nah, adalah pendekat apa? Sedangkan metode kualitatif ini ya, menurut Creswell gini ya. Nah, menurut Creswell, gini ya. Pendekatan kualitatif dalam pengumpulan analisis dan interpretasi laporan berbeda dengan pendekatan kualitatif tradisional. Nah, kalimat ini saya kan ambil dari bukunya Creswell ya. Saya kasih warna biru ya. Ini kasih warna ini aja ya. Nah, ini buku ini kutipan. Kalau ini kan dari Mahi ya. Nah, saya cek Mahi betul nggak? Kontrol copy ya, kontrol F ya, kontrol J ya. Nah, kontrol F ini ya. Nah, saya
Ya, Mahi, Control Alt. Nah, saya find ya. Mahi misalnya. Mahi. Nah, oh, ada ini. Mahi M Hikmat 2014. Ini Mahi M4 2014 ya. Tapi Anda tidak tahu bukunya ya. Kalau ini yang Creswell, ini betul ya. Ini ada Rizky itu ada ya, sumbernya Mahi 2014. Bukunya pun ada ya, betul ya, 2014. Nah, sedangkan Creswell itu kan jelas bukunya ya dan definisinya barusan. Tapi masalahnya si buku Creswell itu belum dimasukkan ke dalam Mendeley. Jadi Anda tidak bisa ngutip. Nah, caranya adalah Anda menambahkan add new di sini. Ya. Klik add new, lalu ambil dari komputer. Kan udah saya download ya. Nah, komputer, saya ambil ini. Ada 3 ya. 1 Creswell, 2 Sage, sama ini ya. Nah ini. 1, 2, 3 buku ini. Open. Nah update. Ada 3 buku yang saya update ini yang baru. Yang saya masukkan ke WA ya. Nih, ini nggak apa-apa, ini tahunnya lama ya. Kalau buku 20% boleh lah ya. Yang tapi kan ini bahasa Inggris lagi kan. Oke. Ini udah masuk ya. Nah, udah masuk, kita cek. Cek di sini. Buku Creswell. Nah, ini ya. Nah, ini ya buku Creswell ada ini ya. Sambil salah juga ini ya, tapi nggak apa-apa. Nah, buku Creswell. Nah, nanti di dalam Mendeley setelah Anda memasukkan buku ya, misalnya gini, tadi buku yang saya masukkan judulnya di sini adalah kalau buku Creswell ya, ini judulnya kita buka dulu ya. Nah ini ya, nah buku ini adalah sebetulnya judulnya Riset Desain ya, edisi kelima. Nah Anda mengupdate ya, di mana mengupdate-nya? Nah di sini biar edit dulu ini ya, klik, double klik. Nah, nanti di sini ada menu sebelah kanan ya. Nah, saya akan update dulu. Ini nama judulnya, nama ininya bukan jurnal artikel tapi buku. Ya. Nah, nanti Anda itu lebih banyak mengambil bukan buku ya, tapi jurnal artikel. Yang tadi di sini jadi ada pilihan ya. Ada buku section ya, program udah banyak lah ya. Nah, kalau buku udah buku, kalau jurnal ambil aja jurnal ya, di sini ada nih. Tesis ada ya. Ini artikel newspaper oleh jurnal artikel ya. Nah kalau ini buku saya ambil buku. Nah bukunya saya edit jadi bukan buku Creswell tapi judulnya adalah Research Design ini ya. Nah mau lengkap boleh ya, Research Design _2 kualitatif ya, kualitatif ya. Lalu kuantitatif ya, and ya, mix ya, methods approach ya, metodenya pakai ini ya, methods approach. Nah, oke. Ini judul ya, sudah masuk, sudah diperbaiki. Lalu namanya. Nah, nama di luar negeri itu bukan nama pertama, tapi nama terakhir. Makanya kita kenal namanya Creswell, koma, baru nama depan John W ya. Lalu ada 2 ini penulisnya ya. Siapa? Ini sama si Creswell juga ternyata namanya ya. Tapi bukan John W Creswell ya. Tapi Creswell John David ya. J-nya disikat ya karena beda dengan yang pertama ya, itu John W Creswell. Ini nggak tahu Johnny, nggak tahu John, nggak tahu Judy ya namanya. Nah, tulis aja lah J David. Nah, oke ya. Nah, sudah ini namanya 2 udah masuk. Nah, tahunnya. Nah, ini memang agak repot ini, makanya Anda sudah dibantu, sudah dibuatkan akunnya. Anda tinggal pakai, tapi kalau yang belum tolong dilengkapin ya. Nah, ini
asal dari asal dari universitasnya, John W. Creswell dari Madison University Michigan, satu lagi dari Mellon University ya. Oke. Nah, lihat aja dari awalnya ini tahun berapa ini dibuatnya. Nah, kita lihat dari informasi di terbitan buku dalam ya. Nah, ini ada ISBN dan ada tahunnya ya. Diterbitkan di United States ya, Creswell tahunnya 2018. Nah, ini ya. Oke. Kita tambahkan ya. Tahun 2018. Nah, halamannya ada berapa? Nah, ini kalau Anda beli buku mahal ya. Nggak usah beli sekarang ya, bisa download ya. Nah, lihat aja lah halaman 1 sampai halaman terakhir langsung berapa di sini. Nah, di sini ada ya 438 dari PDF-nya lah, bisa kebaca di sini. Ya. Oke. Nah, langsung saya masukin saja. Ini ke depan lagi ya. 438 tadi ya. Halaman 1 sampai 438. Volumenya volume berapa ini? Nah, ini edisi ke-5 ya. Ke-5 saja. Nah, lalu informasi tambahan apa? Misalnya edisinya, ini ada edisi ke-5, editornya siapa? Nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Kotanya kota apa? Terbitan. Ya pasti ini bukan di Bandung ya, tapi di luar. Nah, tepatnya di Sage itu ada macam-macam ya, California lah ya. Nah, ini kotanya California. Nah, publishernya siapa? Publisher ini Sage Publication ya. Nah, ini ya. Ini saya rubah lagi ya. Nah, jadi agak repotnya itu memang kayak gini ya. Publisher adalah Sage Publication Inc. ya. Bulannya boleh diisi, boleh tidak. Kalau tidak ada, tidak usah lah ya. Hari, tanggal ya, udah. Nah, lalu ada lagi sih satu lagi ya. Ini doi ya, ISBN. Nah, ini penting. ISBN-nya apa saja? Nah, misalnya ini ya, identifikasi. Nah, ISBN-nya ada di sini. Nah, inilah identitas buku. Jadi kalau Anda ditanya buku apa, ya Anda tahu ya. ISBN pun tahu ya. Walaupun Anda tidak baca secara detail ya. Cuma fine-fine saja. Tapi kalau Anda nanti ingin tahu rangkuman yang bahasa Inggris, nanti saya ajarkan menggunakan AI ya. Nah, AI rangkumannya seperti apa ya. Nah, saya tahu Anda itu orang sibuk semua ya. Bahkan sampai malam-malam ini masih ada yang kerja belum pulang ya, demi nafkah untuk biaya kuliahnya. Oke. Ini apa tadi ISBN ya? Tadi saya menemukan ISBN di mana nih? Sebentar ya. Nah, ini. Nah, ISBN-nya ini ya, identifikasi. Nah, ini penting ya ISBN. Nah, ini. Oke, saya cantumkan identifikasi bukunya bahwa ini Anda bukan bajakan ya, beli ya. Oke, nah jika sudah kita simpan ya. Nah, simpannya nggak usah lah, diklik aja. Nah, nanti hasilnya kita cek ya. Nah, kita close aja ini ya. Oke, balik lagi ke ini, klik Mendeley. Nah, langsung ke library. Nah, nanti muncul buku yang tadi udah di-upload itu. Saya uploadnya satu aja ya. Nah, set ya, saya cuma nama judulnya saja tadi ya, atau nama pengarangnya yaitu si Creswell. Nah, jadi Anda kenal kan sekarang si Creswell. Nah, saya menemukan dua ini. Ada judulnya Rahmanto ya, tapi Creswell-nya bukan ya. Nah, ini yang riset-risetnya benar-benar dari si Creswell ini ya. Berarti sudah masuk ya. Jadi namanya saja udah muncul ya, atau apalagi judul. Nah, setelah itu maka saya update ya. Nah, Creswell ini udah ya. Saya update di refresh di sini ya. Agar muat ulang saja ya. Nah, ini di refresh, di loading agar dia masuk ke Word ya. Oke, saya sudah masuk. Saya balik lagi ya dari Mendeley ini ke Word ini. Nah, tadinya saya mencari si Creswell ini susah kan? Nggak ada kan? Nah, sekarang kita cari Creswell. Nah, susah kan? Nggak ada kan? Kenapa? Karena belum di-update. Nah, sekarang saya update. Bagaimana caranya?
Nah, di dalam Mendeley site ini kan sudah masuk tadi ya, udah nyambung dengan yang online. Klik ini, lalu update from library. Klik. Nah, tadi kan saudara memasukkan ya, yang referensi baru. Nah, maka muncullah ini research design kualitatif. Oke ya. Nah, karena ini sudah muncul, kita simpan di kalimat yang sudah kutipan yang saya kasih warna ungu ini. Nah, si kursor itu simpan paling bawah, paling belakang, paling bawah dari kutipan, lalu klik dari buku ini, Creswell. Lalu klik, nah, di bawah muncul Creswell 2018, lalu insert citasi. Klik, nah, muncullah seperti ini kotak Creswell. Creswell and Creswell, ya. Ini mirip ya, namanya memang begitu. Nah, kita cek sekarang kutipan ini apakah ada dalam daftar pustaka. Ternyata tidak ada, ya. Kenapa tidak ada? Karena ini masih manual. Saya sekarang ganti, jangan pakai istilah daftar pustaka, tapi nanti daftar pustaka ya. Saya ganti sementara reference, ya. Biar gaya lah, biar bahasa Inggris. Nah, karena saya sudah tadi memasukkan kutipan yang ini, nanti reference itu nggak usah ditulis manual seperti ini. Nah, ini kan ditulis manual. Tapi cukup Anda masuk ke sini, Creswell ini, lalu klik yang titik 3 ini, ya. Nah, lalu di bawahnya ada insert bibliografi. Nah, ini cuma sekali aja dipijit. Sekali-kali aja karena di sini kan belum ada ya. Nah, ini referen, yang tadi belum dimasukkan referensinya. Nah, referensi ini saya akan masukkan di sini, ya. Nah, insert bibliografi, klik. Nah, lalu continue. Nah, maka akan muncul secara otomatis Creswell J ini. Nah, riset. Ini datanya dari mana? Datanya dari yang tadi Anda update di sini di Mendeley secara online, ya. Jadi muncullah Creswell secara otomatis. Begitu ya. Nah, sekarang saya ambil contoh sekali lagi ya. Kalimat, misalnya kalimat tadi Creswell udah ya. Nah, ini sayang semiotik saya tidak menemukan ya. Karena memang saya jarang pakai semiotik ya, tapi selain semiotik juga saya pakai misalnya kalimat dari metodologi apa ya, yang cari-cari ya, metodologi ya, metode ya. Oke, ini kan Lexi Maleong ya. Nah ini saya yakin ini nggak pada punya bukunya ini ya. Nah ini ya metode penelitian misalnya ya. Oke. Kita cek ya metode penelitian kualitatif. Oke. Nah ini saya nggak punya bukunya, nanti analisis teks Anda cari sendirilah ya. Nah ini pakai Charles Sanders Peirce ya. Nah itu harus ada bukunya ini. Ya. Nah sekarang bukunya harus online ya. Nah ini juga sama nanti ya. Anda mengutip dari skripsi teman Anda ya. Nah saya sarankan tadi ya. Coba ini. Fahrul tahun 2017. Udah lebih dari 5 tahun belum? Sudah ya? Apalagi ini 2013. Wah ya. Nah, yang paling baru Anda ini ya. Makanya harus ngambil di tahun 2019 ya. Nah, ini titot ya. Merah, ya, ganti ya. Merah dan dicoret ya. Nah, ini ya. Dan ini Anda ngambilnya kan banyak dari Spesia ya. Ini ganti ya. Nih ganti ya. Cari atau dari Spesia ya. Oke. Bagaimana cari dari Spesia? Sebentar ya, saya balik lagi. Ini masih kelihatan kan online-nya ya? Masih, Pak. Masih? Oke. Nah, cari dari apa? Karya ilmiah atau proceeding. Nah, ini proceeding. Nah, ini kan kita punya proceeding nih. Ya. Penelitiannya cari dari misalnya yang sering menggunakan semiotik itu adalah biasanya jurnalistik ya. Jurnalis media ya. Oke. Jurnalistik ya. Jurnalistik. Oh, tidak ada ya. Ini adalah komunikasi. Tadi mana? Nah, ini ya. Conference Communication Management jurnalistik ya. Nah, kita cari misalnya.
Di sini menggunakan tadi apa? Semiotik. Semiotik. Tuh kan banyak ini. Ya, oh nggak banyak ya. Cuma 2020. Oh ya ini kan baru ya di sini. Tuh kan ada ya semiotik di sini. Lalu dari mana lagi? Misalnya jurnalistik ada ya. PR. Ada nggak PR? Ya. Kita cari ya. Search ya semiotik. Ini dari teman Anda ya. Oh ini nggak ada ya. PR jarang menggunakan semiotik. Nah, lalu coba yang Mankom. Ya. Semiotik ya. Semiotik. Oh ini juga ada nih ya. Nah, ini ada dua nih ya. Ambil ini tuh. Ini terbaru ini. 2023 si Marcel sama Marsa ya. Sama tadi ya. Sama yang dari ini ada nih ya. Download ini nanti masukin yang terbaru ya. Ini dari saya ambil dari proceeding ya. Proceeding public relation atau Anda mau ngambil dari jurnal. Nah, itu lebih bagus ya. Misalnya jurnal Unisba Saidi ya. Misalnya dari Mediator ya. Cari yang semiotik aja di sini ya. Kalau ini udah bahasa Inggris berarti harus pakai bahasa Inggris ya. Semiotik. Nah, ini ada nih ya. Tuh Charles Sanders Peirce. Nah, ini the meaning ya. Nah, klik ini cari dari jurnal kita nih Mediator ya. Nah, lalu ada PDF-nya ini. Download ya. Nah, ini artikelnya nih. Tuh jurnal Mediator ya. Ibu Feni ya, grafis sama Septiawan. Nah, ini nanti ada metodenya nih, semiotik ini. Nah, ini ya. Qualitative method research according ya, tahun qualitative research issues compare symbiotic relationship ya ini. Oke. Saya ambil ya, ini download caranya. Ya. Semiotik ya, download. Jadi ini ambil dari situ ya, ini jangan pakai seperti ini ya. Nah, saya udah menemukan semiotik satu. Ya. Nah, saya balik lagi ke home ya, ke tadi ya. Saya ambil semiotik buat contoh ya. Oke. Misalnya tadi ini semiotik ya, downloadan. Nah ini. Ini kita cek bukunya ya. Nah, ini jurnal ya. Ini kan 2023 tuh kan baru ya. Nah, ini the meaning. Oke. Nah, saya ulangi lagi ya. Masuk lagi ke Mendeley ya. Nah, ini Mendeley ini ya. Nah, ini akunnya kita cek masih akun yang miliknya tadi ya, Mediator ya. Masuk ke library. Ini ya, library. Nah, tolong perhatikan baik-baik. Saya sudah menemukan semiotik barusan ya. Ini demi punyanya Rizky. Rizky ya. Oke. Add new komputer. Nah, karena saya udah download, ini filenya ya, masih ingat. Lalu open. Nah, di upload 100% akan muncul paling atas nanti ya. Nah, tapi kadang-kadang nggak muncul paling atas juga ya. Nah, ini di refresh saja di oke. Nah, kalau tidak mau muncul juga ya tutup saja lah, jangan dipaksa ya. Tinggal cari tadi nama filenya. Nama filenya saya lupa belum ganti ya. 2311 plus 27 minus 38. Makanya nanti biar gampang harus ganti dulu ya. Ini ya judulnya ini filenya, jangan seperti ini jadi repot ya. The meaning. Nah, ini saya coba the meaning aja langsung ya judulnya. Mau tidak? Nah, ketemu ya. Nah, tuh kan langsung di sini ada ya. Filenya itu tapi di sini udah ada langsung ya. Nah, ini jadi nggak perlu diedit lagi ini. Tuh, ini jurnal artikel, meaning ini nggak perlu diedit lagi. Kalau udah lengkap, sudah tidak usah ya otomatis. Nah, kalau udah masuk, jadi nama the meaning tempo of magazine ya. Nah, ini saya akan update ya. Update, ini kita refresh dulu ya. Misalnya di muat ulang ya, di refresh. Nah, sekarang saya mau
ambil misalnya kualitatifnya tadi ya. Nah, ambil ini ya tentang hasil penelitiannya Ibu Feni misalnya ya. Jadi saya coret ini ya karena terlalu lama ya. Nah, ini teori representatif juga, ini bukunya mana ya, sumbernya nggak ada. Nah, misalnya saya ambil tadi Bu Feni itu, misalnya kita baca dulu ya. Nah, ini artikelnya. Nah, jadi ini betul-betul karya Anda manusia, bukan kayak ChatGPT ya. Jangan copy paste aja ya. Nah, ini misalnya ini ada bukunya, tapi saya nggak tahu nih bukunya ada nggak ya. Kita cek. Wah, ini juga buku ininya nggak punya dia ya. Nah, dari bukunya siapa ini? Charles-nya nggak ada nih ya. Oh, ada nih. Saya salah ketik. Sander. Oh iya, sumber bukunya juga nggak ada ya. Ya udahlah. Misalnya Anda ingin mengutip buku ini ya, Bu Penny, tentang hasilnya ya. Nah, sekali lagi, Anda kan kesulitan nih baca bahasa Inggrisnya ya. Ini hasilnya nih ya. Nah, abstrak itu buatnya seperti ini. Nah, Anda nanti copy sekarang banyak ChatGPT memudahkan, tapi jangan bikin mudah gitu ya. Nah, ini tetap Anda harus baca ini. Ctrl C ya. Nah, lalu guna bantuan misalnya Anda guna DeepL ya. Nah, ini kita cek ya. Lalu kita edit ya. Nah, kita minta terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena skripsi kita masih bahasa Indonesia. Ya, ini bagus ya, ini penelitian ini ya, aplikasi ini, software ini ya. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Misalnya gini. Ini hasilnya saya dari Ibu Penny ya. Nah, misalnya ambil dari hasil ini, analisis ya. Nah, analisis itu kan nanti harus ada kajian ya di sini ya. Nah, mana nih penelitian. Nah, ini kan. Nah, jadi nanti review penelitian. Nah, film like adalah salah satu ini ya. Nah, makanya ini kan yang lama-lama ini ya. Nah, yang lama-lama ini. Jadi saya nggak kepake ini yang lama-lama ya. Ganti ya, 1, 2, 3. Dari Bupen tahun 2023 ya. Nah, misalnya ini ya. Bupen, Bu Penny ya. Nah, ini. Dia meneliti, ini langsung translate by DeepL. Ya. Oke, ini kita rubah dulu ya. Nah, ini memang ada softwarenya ya, untuk merapihkan. Anda saja sendiri nanti yang merapihkan ya. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, udah gini ya. Nah, ini kan hasil dari tadi Bu Penny ya. Nah, ini kita ambil. Nah, apa judulnya tadi? Nah, kita lihat judulnya. Judulnya adalah The Meaning. Nah, kita ambil The Meaning ini. Kita cari di sini. Tadi kan Caswell. Ada tidak? Tidak ada. Kenapa? Karena belum di-update. Ya. Nah, jangan di-insert bibliografi. Update dulu. Karena tadi baru online. Nah, sekarang dimasukkan ke MS Word Anda. Nah, sekarang kita cek. Tuh kan ada ya. Oke. Selanjutnya, langkah Anda adalah memasukkan kutipan yang tadi. Ini kan karyanya bukan kalimat Anda. Karena ini adalah ambil dari jurnal, nggak apa-apa Anda copy paste, asal dimasukkan sumbernya. Maka ini menjadi sitasi, bukan menjadi plagiasi. Gitu ya. Nah, sekali lagi, saya akan memasukkan ini kutipan, saya kasih warna ungu tadi ya, ini. Nah, kita lihat di daftar pustaka. Ini halaman 11 ya. Oke, biar ingat. Nah, ini masih satu kutipan barusan. Nah, ini kan referensi ini masih satu. Saya simpan di bawah aja ya. Nah, biar kelihatan ini referensi. Ya. Nah, ini yang lama ini ya. Nah, ini yang lama, yang di atas yang terawat, di bawah tidak terawat. Oke. Ini satu ya. Saya balik ke atas. Nah, saya masukin ke halaman barusan itu 11 ya. Nah, harus ingat ya. Nah, ini ya. Kutipan tadi saya simpan di atas ya. Nah, ini saya kasih warna ini ya. Nah, ini tadi bukunya kan The Meaning. Nah, sekarang Anda tinggal klik saja ini. Nah, insert citasi. Klik. Nah, muncul Setiavani et al. Tahun 2023. Ya. Nah, ini seperti ini. Sekali lagi ini kalimat ini nanti ketika dicek Turnitin itu tidak lagi menjadi
plagiasi tapi jadi sitasi. Nah, sekarang kita cek di referensi. Apakah referensinya berubah? Nah, otomatis dia menambahkan sendiri. Ya, gitu ya. Nah, selanjutnya jangan lupa di save as, browse, simpan ya. Ini hasil review aja lah sama saya ya. Review Mendeley. Nanti saya akan kasihkan ya hasilnya. Nah, ini. Nah, kita tutup saja. Nah, ya. Demikian kurang lebih aplikasi yang nanti akan saudara gunakan dalam pembuatan makalah. Ya. Nah, jadi langkah pertama adalah sebelum Anda membuat sebuah judul, tolong kirimkan terlebih dahulu, kumpulkan terlebih dahulu, yaitu beberapa referensi yang penting dan berkaitan dengan penelitian saudara. Jadi misalnya seperti tadi, Rizky ya tadi ya, tentang semiotik. Artinya Anda harus mengambil penelitian-penelitian semiotik. Jangan yang lama, tapi yang terbaru 5 tahun terakhir. Ya, dari mana? Dari USBA juga saya tunjukkan tadi banyak. Ya, dari 3 aja udah dapat. Belum dari luar. Ya, nah, saya contoh saja misalnya nanti pakai penelitian dari AI juga banyak lah ya, carilah nanti. Baik nih, saya izin terlebih dahulu untuk menjelaskan selanjutnya adalah ini bimbingan skripsi dan seminar. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, ini ya. Nah, jadi nanti setelah saya menjelaskan tentang Mendeley, yang paling penting, saudara kumpulkan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian yang saudara sukai. Sekali lagi, yang saudara cintai, yang saudara resepin, yang saudara sukain, apa ya sama sukain ya. Jangan yang tidak suka, ya. Misalnya Anda suka tentang film, ya bagus, semiotik, ya. Karena Anda tidak mau karena Anda gabut, pinginnya di rumah. Tapi kalau Anda yang lincah, bergerak, ya suka keluar, lebih baik penelitiannya yang lapangan, ya. Kalau analisis semiotik kan harus di rumah, ya, nonton, amati, ya, film kan enak ya. Tapi tetap enak juga harus analisis yang cerdas, ya, tidak hanya sekedar nonton saja, ya. Tersedia nanti kata saya juga jurnal-jurnalnya, buku-bukunya, ya. Jangan sampai Anda nonton penelitian semiotik karena senang nonton, tapi Anda tidak punya buku semiotik sama sekali. Nah, itu yang salah. Nah, dalam membuat latar belakang, coba jelaskan. Yang pertama, gap-nya atau menjelaskan permasalahan yang Anda teliti. Nah, apa gap-nya itu? Nah, biasanya, misalnya dalam semiotik, biasanya orang itu kalau sudah tahu kalau ending cerita, yang pemenang itu pasti adalah boga lakonnya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah tokohnya, ya. Tokohnya itu yang menang, ya. Udah ditebak lah, ya. Nah, bagaimana ceritanya kalau misalnya tokohnya mati kan? Nah, itu kan jadi suatu hal yang unik misalnya yang Anda teliti. Ya. Itu kalau semiotik ya. Kalau yang lain misalnya Anda menemukan misalnya penelitian Instagram. Instagram udah nggak aneh lah sekarang, dan Instagram lah ya. Misalnya TikTok. Ya. TikTok itu sekarang sangat digemari. Kenapa misalnya? Karena misalnya dia ada fitur-fitur yang baru ya, lalu penjualannya itu sangat menarik untuk digunakan dalam marketplace. Nah, jadi sebetulnya tujuan ketika dia membuat dengan tujuan sebenarnya itu ada apa misalnya. Lalu Anda teliti, kenapa? Karena ada masalah. Apa masalahnya? Misalnya TikTok itu membuat sebuah evolusi baru, dia bisa menggunakan marketplace sebagai media sosialnya. Nah, biasanya media sosial, marketplace ataupun e-commerce. Kalau dia tidak, walaupun akhirnya dilarang oleh pemerintah Indonesia, ya.
Kenapa? Karena beberapa dampak misalnya. Nah, Anda akan teliti apanya. Misalnya tadi penjualan TikTok sebagai apa? Misalnya solusi di masa digital misalnya. Ya. Nah, lalu Anda kan harus mencari ini penelitian-penelitian di media sosial. Nah, masalahnya penelitian tentang TikTok itu kan baru terjadi tahun ini. Anda belum dapat penelitiannya kan gitu. Gak apa-apa, Anda coba cari ya TikTok yang sebelumnya seperti apa penelitiannya. Seoptimal mungkin. Kalau tidak ada, cari media sosial lain ya. Nah, terutama ketika tadi teliti, kenapa Anda meneliti TikTok? Karena TikTok itu misalnya pengguna yang paling banyak. Mana paling banyak? Cari datanya. Online kan? Searching. Dari mana? Simpan. Simpannya sekali lagi, jangan hanya catatan, tapi di-download menggunakan PDF sumber beritanya. Entah itu berita, entah itu misalnya hasil report. Ya. Nah, kenapa format PDF? Karena PDF itu akan dimasukkan ke dalam Mendeley sebagai basis data Anda agar Anda tidak disebut plagiasi. Nah, itu ya. Nah, lalu apa yang Anda harapkan dari yang penelitian ini sebetulnya? Nah, itu harus diungkapkan. Nah, ini kalau anggaran ya kita tidak perlu lah ya secara ini. Lalu ataupun misalnya kalau ini melanggar tadi TikTok itu undang-undang dengan pelaksanaan, seperti apa undang-undangnya? Nah, dan bagaimana keberlakuan di Indonesia misalnya seperti itu ya. Nah, penelitian ini itu harus berdasarkan data atau fakta. Oleh sebab itu, bukan karangan peneliti sendiri. Makanya, saya kurang begitu suka ketika bab 1, baik itu latar belakang masalah bagi kuantitatif ataupun fokus penelitian, Anda hanya deskriptif ngarang belaka imajinasi. Ya, tapi lengkapilah dengan angka dan data kuantitatif. Contoh misalnya, Anda meneliti tadi semiotik. Alasannya kenapa film itu yang Anda teliti? Karena banyak Pak, ya banyaknya berapa? Nggak tahu Pak. Ya itu bukan data. Ya, ketika Anda bisa menyebutkan bahwa banyak penonton, Anda harus tahu sumbernya. Misalnya film Sherina, itu jumlah penonton sampai tahun ini misalnya mencapai 2 juta. Mana sumbernya? Misalnya sumbernya FFI, ya tahun sekian dirilis tahun sekian. Ada datanya, ada di website ini. Download itu PDF-nya ya dalam bentuk PDF ya. Jadi jangan apa? Sekarang kan bisa ya dari screen PDF-kan semua ya. Masukkan ke Mendeley. Itu kan data ya. Jadi bukan karangan Anda sendiri ya, tapi data. Nah, untuk apa? Agar alur penelitian saudara itu logis ya dalam nanti membuat sebuah kerangka pemikirannya ya. Nah, jadi nanti setelah bab 1 itu kerangka pemikiran, maaf, setelah latar belakang masalah bagi kuantitatif atau fokus penelitian bagi kualitatif selesai, baru Anda bikin rumusan masalah dan membuat namanya tujuan penelitian serta Anda membuat identifikasi masalah ataupun pertanyaan penelitian. Tetapi sebelum lari ke sana, Anda harus membuat tadi itu membuat kerangka pemikiran, alur pemikiran Anda seperti apa, ya. Nah, jadi Anda setelah bab 1 langsung loncat kemana? Ke kerangka pemikiran, ya. Saya ambil contoh yang tadi skripsinya yang belum dibahas ya, yang sudah menyerahkan hari ini, misalnya punyanya, nah ini bab 1 sampai bab 3 sudah selesai, punyanya Ratu ya. Ratu sebentar, saya share screen. Oke, ini, oke punyanya Ratu ya. Oke, saya keluar dulu dari ini ya. Oke. Oke ya, punya Ratu. Nah ini ya. Nah, saya tidak bahas pendahuluan ini Ratu ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Anda judulnya adalah implementasi strategi marketing jurnal Risa ini ya dalam mempublikasikan konten horor. Nah, ini studi kasus. Kalau studi kasus berarti Anda harus menggunakan metodenya adalah studi kasus. Nah, dari siapa buku studi kasus? Robert King ya. Nah, ada nggak Robert King? Kita cek tadi di daftar pustaka Ye King. Nah, di sini belum ada ya. Nah, nanti coba cari buku Robert Ye King ya.
Nanti Anda masukkan ke sini. Kalau tidak salah di Mendeley ini sudah saya masukkan ya. Coba nanti cek lagi ya. Kita lihat ini ya. Ini ya. Library. Kelihatan Mendeley-nya kan? Ada di sini ya. Ada Mendeley-nya nggak? Ada, Bapak. Ada, oke ya. Nah, ini Ratu bukan? Iya, Pak Ratu. Ada Ratu, oke ya. Nih Ratu ya, cari misalnya. Kamu kan podcast di kasus ya. Robert King misalnya ya. Ye King misalnya ya. Nggak ada ternyata ya. Anda harus cari ini atau enggak studi kasus. Oh ini ada studi kasus ya. Dinamika, tapi ini dari Juna-Juna. Tapi ada cari bukunya, harus punya ya. Tadi ini menggunakan studi kasus, tapi yang dibutuhkan itu adalah bukunya, studi kasusnya, metodologinya. Ya, nanti cari di sini. Ya, dicari di download ya, baru Anda unggah. Ya. Nah di sini belum betul ya, nanti perbaiki. Nah saya langsung aja tadi ya, latar belakang juga. Nah, ini bukan latar belakang masalah. Kenapa? Karena ini penggunaan istilah yang digunakan oleh kuantitatif. Kalau kualitatif menggunakan apa? Fokus penelitian. Nah ini tidak ada data ya sama sekali ya. Ini menonton 5 tahun ini sumbernya nggak ada, YouTube-nya nggak ada, sumbernya nggak ada ya. Ini yaitu chat mantan karyawan. Nah ini sumber-sumber datanya nggak ada YouTube-nya ya. Nah ini nggak boleh seperti ini. www.youtube.com ya kan banyak ya. Ketika saya download ini ya langsung ke YouTube. Mana yang saya lihat ini ya. Ini YouTube ya. Kan susah ya, adalah nanti banyak ya, panjang lagi nanti saya nonton film lah. Jangan seperti ini ya, harus lengkap tadi ya. Dan ini jangan YouTube-nya, tapi kata saya juga datanya ya. Pengguna YouTube itu cari nih Tamburaka ya. Nah ini kan manual ya. Nah, saya coba kontrol F ya, kontrol V Tamburaka. Nah ini sumbernya nggak ada ini. Anda menggunakan 2013 Tamburaka ya. Kenapa saya tahu? Ya karena saya control find, cari di belakang nggak ada ini. Nah, cari. Tadi saya udah jatuh. Tamburaka nggak ada kan ya? Nah kayak gini ya. Itulah makanya ketika Anda menulis, konsepnya pertama adalah jangan dulu menulis, kumpulkan dulu beberapa jurnal dan buku-buku ya. Lalu tulis secara sistematis ya. Misalnya Anda harus, jadi ibarat kalau Anda menulis itu seperti ngomong, Anda presentasi, Anda bertutur cerita dengan menurut Anda, tapi dilengkapi dengan data-data nanti dimasukin, disisipin ya, termasuk kutipan-kutipan. Jadi Anda mencobalah menjahit yang bagus, uraian yang teratur ya, dengan data-data yang sistematik ya. Nah di sini ada Google boleh, sumbernya mana ini ya, tahun berapa. Nah di sumber, nah ini baru sumbernya, ini harus di PDF-kan ya, yang tadi. Kenapa di PDF-kan? Ingat, ketika Anda masuk di PDF di sini ya, misalnya add new ya, info entry manual misalnya ya. Nah, ini. Nah, di sini ada macam-macam ya. Ada jurnal, ada sumber laporan ya dan sebagainya ya. Nah, setelah ini fokus pertanyaan penelitian. Nah, ini pertanyaan penelitian belum ada ini. Nah, mana pertanyaan penelitian ya? Nah, untuk membuat pertanyaan penelitian ini, maka Anda harus beranjak ke mana? Nah, mana tanda tanyanya ya? Nah, ini ya, nah ini. Ini ya, tanda tanya. Pertanyaan penelitiannya mana ya? Nah, ini saya kasih warna merah ya. Bukan marah, biar jelas aja ya. Nah, ini ya. Nah, ini pertanyaan penelitian ya. Nah, untuk membuat pertanyaan penelitian, Anda langsung harus ke bab 3. Nah, kan penelitian Anda itu tentang apa ini? Informasi strategi marketing jurnal riset dalam mempublikasikan konten horor. Berarti Anda harus mencari penelitian-penelitian tentang apa? Ratu. Strategi marketing ya. Lalu konten misalnya ya. Nah, Anda harus ambil jurnal-jurnalnya, download ya. Nah, lalu disimpan, Anda petakan, lalu masukkan ke bab 3. Oh, ini belum ada bab 3 ya, bab 1 ya. Nah, ini yang susahnya ya. Jadi nanti kalau bimbingan, Anda langsung harus bikin bab 1, bab 2, bab 3 ya. Oke, ini contoh misalnya saya balik lagi, contohnya ambil
yang punyanya barusan ya, punyanya Muhammad Rizky ya. Oke, ini yang saya review barusan ya. Jadi saya balik lagi. Nah ini langsung jadi benang merah dari skripsi ataupun seminar ini kan Anda bikin 3 bab ya. Nah ini harus nyambung. Jadi pertama ya bikin pendahuluan ya. Oke, ini ya. Lalu ada konteks penelitian, fokus pertanyaan penelitian ya. Nah, pertanyaan penelitian ini itu dari mana? Nah, ini kan ada ya. Nah, kalau Rizky mana Rizky masih ada tidak? Rizky? Masih Pak, masih. Oke ya, sambil Anda kerja ya. Nah, dia menanyakan 3 bagaimana representatif kekerasan ya. Ini ya representatif kekerasan ya pertanyaannya ini ya. Bagaimana terhadap perempuan dalam film Like and Share dari ini. Pertanyaan itu adalah makna denotasi ya, makna konotasi ya. Lalu makna mitos. Nah, kalau penelitiannya filmnya ya kayak gini ya, cuma 3 denotasi. Nah, ini harus tercantum dalam kerangka pemikiran di bab 3. Kita cek ya ini. Nah, ini ya. Nah, ini kerangka pemikirannya. Ya. Saya tarik ke atas saja biar jelas ya. Oke. Ini saya buat 1 paragraf aja ya biar yang ininya jangan double ya biar mepet biar kelihatan. Oke. Nah, ini ya. Nah, aduh ini juga masih ke bawah. Saya ke bawahin aja lah ya biar jelas. Oke. Nah, nanti pertanyaan penelitian itu lihat dari sini. Kerangka pemikiran yang Anda buat. Nah, ini. Ya. Jadi di sini adalah scan kekerasan seksual dalam film Like and Share ya. Baru ini menggunakan analisis semiotik dari Roland Barthes ya. Lalu dia mencantumkan denotasi, konotasi dan mitos. Ini udah benar. Masalahnya apa? Masalahnya di sini denotasi apa, konotasi apa, mitos apa gitu. Ini harus dijelasin. Baru ini representasi kekerasan dan ini harus sirkuler. Jadi nanti harus ada tanda panah ke atas. Ya. Nah, inilah pentingnya kerangka berpikir pada penelitian Anda. Karena ini walaupun kualitatif ya, ini jangan linier tapi harus sirkuler. Jadi harus ada tanda panah lagi dari sini ya ke atas. Ini. Nah, ini ke atas lagi ini. Ya. Gitu, ya. Nanti dirapikan oleh Anda ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya ke atas lagi ini ya. Nah, jadi ini bisa berarti Anda ingin lihat denotasi apa, konotasi apa, mitos apa. Ini ya. Ini nanti akan dicek itu ya. Jadi buatlah 3 bab sekaligus, tetapi Anda harus ada benang merahnya. Nah, benang merahnya dari mana? Nah, ini saya jelasin ya. Tadi ya, saya udah jelaskan bagaimana cara pembuatan pendahuluan. Ya. Lalu ada konteks penelitian, ingat lengkapi dengan data-data. Ya. Nah, data-data penelitian Anda termasuk data-data pendahuluan. Nah, data pendahuluan itu nanti ambil sebanyak-banyaknya. Tapi 3 yang paling bagus, maksudnya 3 yang penelitian Anda untuk melihat gap penelitian, itu disimpan nanti di bab 2 untuk direview penelitian terdahulu yang sejenis. Ya. Penelitian Anda itu 3. Nah, sisanya misalnya Anda cari 10 ya. Sisanya yang 7 ya, ambillah 5 di dalam pendahuluan. Jadi ada nih penelitian buku yang mirip penelitian yang Anda semiotik film, tapi bedanya kalau Anda itu apanya yang diteliti, yang lain apanya yang diteliti. Nah, gapnya tuh harus ada di sini nanti di konteks penelitian. Nah, baru fokus penelitian kepada judul yang lebih spesifik, baru pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian itu langsung lari ke bukan bab 2. Bab 2 itu kan nanti pada penelitian sebelumnya. Langsung ke bab 2 terakhir ya, kerangka pemikiran. Gitu ya. Nah, bab pemikiran itu udah udah tergambarkan ke dalam ini, ke dalam kerangka pemikiran ya. Nah, jadi ini kerangka pemikiran. Nah, selanjutnya di bab 3 karena penelitian Anda itu adalah penelitian
kualitatif, nah ini yang salah tadi ya Rizky ya. Anda tidak menyebutkan ini langsung jenis penelitian, tapi harusnya Anda menjelaskan tentang paradigma dulu ya, lalu metode, baru pendekatan. Paradigmanya apa? Nah, paradigma kan tadi sudah jelaskan ya. Lalu metodenya, metode kan cuma dua, kuanti atau kuali. Kenapa Anda menggunakan kuali? Ya, karena bukan kuanti, ya bukan begitu, tapi definisi dan jelaskan bahwa penelitian film itu ada dan disebut ilmiah. Kata siapa? Kata Creswell. Mana sumbernya? Ini misalnya gitu ya. Kalau orang teknik itu kan masa film jadi penelitian kan bikin film juga lama, nggak mudah ya. Serina aja 23 tahun baru bikin film kedua ya. Nah, Anda jelaskan secara metode ya, bukan hanya sekedar ungkapan kalimat kata-kata yang tak bermakna ya di sini ya. Nah, dijelaskan nanti ini ya, ini masih diperbaiki ya. Nah, baru nanti Anda bicara ini kepada bahasan-bahasan ya sampai bab 3. Baru daftar pustaka tadi Bendeley yang sudah saya jelaskan. Ya. Itu saja mungkin pertemuan hari ini tentang pembahasan proposal. Nah, termasuk tadi baik pemula ya Ratu Helga karena ini mata kuliah seminar dan yang sudah tingkat mahir ya Saudara Rizky Fauji ya. Dan tapi masih harus banyak revisi ya. Oke, jangan patah semangat ya, tetap Anda belajar. Pak, saya pakai ChatGPT. Oke, nggak apa-apa ya. Setelah semuanya beres bab 3, saya akan ajaran ChatGPT. Tapi sebelum ke ChatGPT, buat sendiri ya. Jadi ibaratnya ChatGPT itu sama seperti penggunaan kalkulator. Biar cepat lah ya. Kalau Anda menghitung manual kan lama ya. Pakai kalkulator kan bisa cepat ngitung ya. Nah, sekarang lebih cepat lagi nulis ya pakai ChatGPT ya. Tapi sekali lagi jangan sampai plagiasi. Copy paste, tempel, copy paste enggak ya. Jadi tolonglah manfaatkan otak Anda yang cerdas, yang logis dan punya rasa human yang tinggi ya. Buat sistematika yang teratur. Contoh misalnya begini. Ketika Anda ingin menjelaskan perjalanan hidup Anda ya, misalnya ketika Anda masuk perguruan tinggi sampai mau akhir penelitian skripsi, jangan ujuk-ujuk Anda saya masuk tahun sekian, belajar sekian, menempuh SKS gagal sekian dan hari ini saya masuk pada sidang misalnya. Kan tidak data-data itu kan nggak lengkap ya, itu hanya sekedar informasi ya. Tapi uraikan secara detail ya. Misalnya kalau penelitian kualitatif ya. Pengalaman jadi kan masa lampau ya. Harus diungkapkan data ya. Apa datanya? Misalnya memasuki perguruan tinggi persaingan sangat ketat karena saya harus bisa mengalahkan sekian dari ini misalnya ya. Walaupun gagal misalnya di dalam ini tapi bukan satu-satunya akhir dalam perjuangan hidup ya misalnya. Dan saya berhasil memasuki perguruan tinggi di Komunisba ya dengan mengalahkan sekian. Nah, itu kan dulu tes ya. Nah, setelah itu ya Anda paparkan lah ya data-data pengalaman tapi secara detail ya dan bisa menyentuh lah ya seperti itulah. Ya itu kualitatif ya. Beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu ada berdasarkan kepada data-data yang ada empiriknya di sana. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah, nanti baru untuk mengurai, untuk menyambungkan, kita pakai bantuan ChatGPT ya untuk data-data. Baik, demikian paparan untuk hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di lain waktu ya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Bapak. Ya.